semuanya. Halo. Kali ini kami dari kelas manajemen J Malam Universitas Mahasiswa 1 Denpasar akan membuat video mengenai hak dan kewajiban mahasiswa dalam konteks kewarganegaraan. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Antari, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Bella Windriana, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Hewan Nadif Mayoga, nomor absen 17. Saya Yustia Maharani, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Nikada Sri Martini, nomor absen 20. Check it out, check it out. Teman-teman, kalau misalnya nih kita bicarain tentang hak dan kewajiban dalam konteks kewarganegaraan nih, menurut kalian apa sih yang terpikirkan gitu loh, terbesit pikiran kalian tentang hak dan kewajiban kita sebagai mahasiswa gitu loh? Ada yang tahu nggak kalian teman-teman? Apa sih gitu loh? Aku sih langsung ingat tentang gimana mahasiswa itu punya hak untuk mengakses pendidikan itu dengan baik, tapi kita juga ada kewajiban untuk dan aktif untuk berperan dalam masyarakat juga. Sedih banget sih kalau menurutku. Hak mahasiswa yang paling mendasar yaitu mendapatkan pendidikan yang layak sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang 1945. Tapi nggak cuma itu sih, kita sebagai mahasiswa juga berhak untuk bebas berbicara, menyuarakan pendapat kita, terutama yang berhubungan dengan kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan kita sebagai warga negara. Jadi kita kan sebagai mahasiswa itu punya hak untuk berbicara, itu kan penting banget ya. Terus juga kalau misalnya kita mau berbicara kan misalnya kita bisa melalui kayak organisasi di kampus menyuarakan aspirasi yang gak pro gitu sama masyarakat. Terus juga selain kita nuntut akan hak itu, kita juga harus nuntutin kewajiban. Misalnya kayak kewajiban kita sebagai mahasiswa adalah kayak belajar dengan serius kan dalam bidang akademik, terus juga mengikuti peraturan-peraturan yang ada, terus juga kalau menjaga keamanan bisa lebih baik. Soal kewajiban itu, aku rasa kita sebagai mahasiswa juga punya kewajiban untuk menjaga nama baik kampus dan bangsa. Misalnya kita nggak boleh terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum atau merusak citra universitas. Selain itu, kita harus aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan mengembangkan diri, karena mahasiswa itu bukan hanya dituntut untuk pintar di kelas, tapi juga berkontribusi untuk kemajuan masyarakat. Betul banget sih teman-teman ya, soalnya kalau dari kewajiban lainnya adalah mahasiswa itu juga punya tanggung jawab sih teman-teman. Jadi tanggung jawabnya itu adalah salah satunya yaitu menjadi agen suatu perubahan. Nah, perubahan yang dimaksud di sini itu adalah bukan hanya soal haknya aja, tapi bagaimana kita mengerti peran kita dalam membangun masyarakat yang lebih baik gitu loh. Apalagi kita yang dilihat dari perspektif kewarganegaraan nih yang lebih luas gitu. Mahasiswa juga diharapkan bisa berpartisipasi dalam proses demokrasi. Nah, misalnya nih ikut serta dalam pemilu atau ikut kegiatan politik yang konstruktif gitu loh, yang lebih baik gitu loh teman-teman. Iya nggak sih? Iya sih. Ya, itu kan penting banget, apalagi dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini tuh kita tuh perlu dalam berpartisipasi dalam pemilu, bukan hanya dalam memilih. Jadi kita tuh juga harus menyadari kewajiban kita dalam menjaga demokrasi itu bukan hanya dengan memilih, tapi juga memastikan bahwa pemilu itu nanti berjalan dengan lancar, memilih pemimpin yang tidak merugikan rakyat, dan juga kita harus kritis dalam proses politik yang ada. Setuju banget sih, kita harus cerdas dalam memilih dan memahami siapa yang harus menjadi pemimpin kita. Tapi di sisi lain juga, kita nggak boleh terlalu fokus terhadap dunia politik dan mengabaikan kewajiban kita di akademis. Tanggung jawab kita sebagai mahasiswa adalah belajar, menyelesaikan tugas, dan mencapai prestasi akademis yang baik. Semua itu punya dampak untuk kita dan negara juga. Benar sih, saya suka pendapat juga sama kakak, karena kan sebagai mahasiswa itu kita punya kewajiban moral juga ya untuk nambah wawasan, karena wawasan yang bagus itu ngebantu kita tuh untuk biar lebih banyak keputusan lebih bijak untuk bangsa ini, berawal dari diri sendiri pasti untuk bangsa juga. Terus itu di kampus pun kita kan dapat mata kuliah kewarganegaraan tuh, kita juga belajar kan gimana tentang hak asasi manusia, terus juga sistem politik, dan juga kewajiban kita dan hak kita sebagai warga negara. Semua itu bukan hanya teori, tapi kita juga harus bisa mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Benar banget, dan selain itu kita juga punya kewajiban untuk menjaga kerukunan antar sesama, bukan hanya antar manusia, tapi juga dengan masyarakat di luar kampus. Misalnya nggak boleh ada diskriminasi antara sesama manusia berdasarkan suku, agama, ataupun ras. Kita harus membangun kebersamaan dan keberagaman, karena itu adalah satu nilai yang kita pelajari dalam kewarganegaraan. Jadi apalagi kan Indonesia itu dikenal dengan keberagamannya. Jadi kita itu harus menghargai perbedaan, bukan hanya di kampus, tapi juga dalam lingkungan bermasyarakat. Jadi sebagai mahasiswa kita harus menjadi contoh dalam menjaga kerukunan, terutama dalam bermasyarakat. Jadi kalau aku simpulin ya teman-teman ya,
hak dan kewajiban itu saling terkait ya berarti ya? Ya nggak sih? Jadi kita punya tanggung jawab gitu loh untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Terus kebebasan berbicara kan pastinya dong. Dan ikut serta dalam proses demokrasi, ya nggak sih? Nah, tapi kita juga punya kewajiban gitu loh untuk menjaga nama baik kampus. Pastinya kan berkontribusi dalam masyarakat, terus menghargai perbedaan. Yang kayak tadi dibilang sama Aldi itu nggak sih? Terus dan tentunya menyelesaikan tugas akademis dengan baik. Kewajiban banget tuh. Nggak boleh main-main banget. Nilai soalnya kan? Aduh, kasihan ya. Setuju banget, semua itu berperan untuk menciptakan generasi mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berwawasan luas, bertanggung jawab, peduli terhadap sesama. Sebagai mahasiswa, kita harus siap untuk tidak hanya menerima hak, tetapi harus menjalankan kewajiban yang penuh dengan tanggung jawab. Setuju sih teman-teman ya, kita tuh sebagai mahasiswa nggak harus cuma tahu tentang hak dan kewajiban kita, tapi juga harus tahu gimana sih cara mengimplementasikan tentang kehidupan sehari-hari. Bener banget, mari kita mulai dari diri sendiri untuk menjadi contoh bagi orang lain. Kalau kita bisa menjalankan hak dan kewajiban kita dengan baik, kita bisa memberikan kontribusi positif untuk bangsa. Bener banget. Sekian video dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih, bye-bye.